Hantu adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berarti hantu atau roh. Mereka sering digambarkan dalam cerita rakyat Asia Tenggara sebagai makhluk gaib yang mungkin menempati tempat atau benda tertentu. Beberapa tempat yang dianggap sebagai tempat kesukaan atau tempat tinggal hantu di Indonesia termasuk lokasi bersejarah. Tempat-tempat seperti bekas bangunan peninggalan Belanda, peninggalan zaman kolonial, atau tempat-tempat dengan sejarah tragis sering dianggap sebagai tempat berkeliaran bagi hantu-hantu. 2. Pohon beringin. Pohon beringin sering dianggap sebagai tempat dihuni oleh hantu-hantu dalam kepercayaan masyarakat Indonesia karena dipercaya memiliki energi gaib. 3. Kuburan tua. Kuburan-kuburan tua atau pekuburan yang terbengkalai sering dianggap sebagai tempat berkumpulnya arwah yang gentayangan. 4. Hutan belantara. Hutan belantara atau hutan yang belum terjamah manusia sering dianggap sebagai tempat yang ditinggali oleh hantu-hantu menurut kepercayaan masyarakat lokal. 5. Jalur kereta api tua. Jalur kereta api tua yang tidak beroperasi lagi sering dianggap sebagai tempat dihuni oleh hantu penumpang atau petugas kereta api yang meninggal secara tragis. 6. Bendungan atau waduk. Tempat-tempat seperti bendungan atau waduk yang besar sering dihubungkan dengan cerita-cerita mistis dan dipercaya menjadi tempat tinggal bagi hantu-hantu. 7. Bukit tua atau gunung berapi. Bukit tua atau gunung berapi yang memiliki sejarah panjang dan misterius juga sering dianggap sebagai tempat berkeliaran bagi hantu-hantu. Namun, penting untuk diingat bahwa kepercayaan tentang tempat-tempat ini sebagai tempat tinggal bagi hantu-hantu hanyalah legenda atau cerita rakyat dan tidak memiliki bukti ilmiah yang mendukung. Dalam Islam, konsep tentang hantu atau makhluk gaib dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan kepercayaan individu atau masyarakat. Secara umum, hantu atau makhluk gaib dalam Islam tidak diakui secara langsung, tetapi ada beberapa makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang dapat dianggap sebagai makhluk gaib. 1. Jin. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api oleh Allah. Mereka memiliki kehendak bebas seperti manusia, dan beberapa di antaranya dapat menjadi baik atau jahat. Jin diyakini hidup di dunia bersama dengan manusia, tetapi dalam dimensi yang tidak terlihat. 2. Syaitan. Syaitan adalah jin yang menolak untuk tunduk kepada perintah Allah dan memilih untuk menjadi musuh manusia. Mereka berusaha menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa dan menjauhkan mereka dari kebaikan. 3. Arwah. Arwah adalah jiwa orang yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, arwah orang yang telah meninggal dunia bisa berada dalam dua tempat. Alam barzak, alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, atau alam akhirat, surga atau neraka, tergantung pada amal perbuatannya di dunia. Dalam Islam, terdapat larangan keras terhadap praktik-praktik yang berhubungan dengan pemanggilan arwah atau memanggil makhluk gaib lainnya, karena hal itu dianggap sebagai perbuatan bidah, inovasi dalam agama, dan bisa membawa dampak negatif bagi individu yang melakukannya. Lebih disarankan untuk memfokuskan diri pada ibadah kepada Allah dan menjauhi praktik-praktik yang berpotensi membawa kepada kesyirikan atau penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Mempercayai hantu atau makhluk gaib adalah hal yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan budaya individu. Dalam beberapa budaya dan masyarakat, kepercayaan terhadap hantu dan makhluk gaib sangat kuat dan merupakan bagian integral dari keyakinan mereka. Namun, dalam kepercayaan lain, terutama dalam agama-agama tertentu seperti Islam, pendekatan terhadap hal-hal gaib mungkin lebih skeptis atau bahkan menolak keberadaannya. Penting untuk diingat bahwa kepercayaan terhadap hantu adalah subjektif dan bervariasi di antara individu dan budaya. Beberapa orang mungkin memiliki pengalaman pribadi atau cerita dari orang lain yang memperkuat kepercayaan mereka pada hantu, sementara yang lain mungkin tidak memiliki pengalaman serupa dan lebih cenderung untuk meragukannya. Penting juga untuk menggunakan akal sehat dan kritis dalam mengevaluasi kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Beberapa fenomena yang dianggap sebagai tanda keberadaan hantu atau aktivitas supernatural seringkali dapat dijelaskan secara ilmiah atau sebagai produk dari imajinasi atau sugesti.
Hantu seringkali tidak disukai oleh orang-orang yang: 1. Takut akan hal-hal gaib. Beberapa orang memiliki ketakutan atau fobia terhadap hal-hal gaib atau supranatural, termasuk hantu. 2. Tidak percaya pada keberadaan hantu. Orang-orang yang skeptis atau tidak percaya pada keberadaan hantu mungkin tidak menyukai cerita-cerita atau konsep yang berkaitan dengan hal itu. 3. Mempunyai pengalaman negatif. Individu yang pernah mengalami pengalaman negatif atau menakutkan yang dikaitkan dengan hantu, seperti melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, mungkin tidak menyukai keberadaan hantu. 4. Memiliki keyakinan agama yang menolaknya. Dalam beberapa agama, seperti Islam, kepercayaan pada hantu atau makhluk gaib tertentu dapat dianggap sebagai bidah atau penyelewengan dari ajaran agama yang benar, sehingga tidak disukai oleh penganut agama tersebut. 5. Tidak menyukai cerita seram atau horor. Orang-orang yang tidak menikmati cerita-cerita seram atau film horor mungkin juga tidak menyukai hantu atau segala sesuatu yang terkait hal tersebut. Meskipun keberadaan hantu tidak dapat dipastikan secara ilmiah, jika seseorang merasa tidak nyaman dengan situasi atau lingkungan yang dianggap terkait dengan keberadaan hantu, ada beberapa langkah yang dapat dicoba untuk merasa lebih aman atau untuk meredakan ketakutan. 1. Berdoa. Dalam banyak tradisi agama, berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan atau kekuatan spiritual yang diyakini bisa membantu mengusir keberadaan hantu atau energi negatif. 2. Bagi yang memiliki keyakinan agama, membaca ayat suci atau mantra yang diyakini memiliki kekuatan spiritual bisa membantu merasa lebih aman. 3. Membersihkan energi. Membersihkan energi negatif dengan menyemprotkan air suci atau menggunakan bahan-bahan seperti kapur barus dapat membantu meredakan atmosfer yang terasa gelap atau menakutkan. 4. Membuat lingkungan positif. Menciptakan lingkungan yang penuh dengan cahaya, kehangatan, dan kebahagiaan dapat membantu meredakan ketakutan dan mengusir energi negatif. 5. Berpikir positif. Pikiran yang positif dan yakin bahwa Anda aman dan dilindungi dapat membantu mengurangi rasa takut dan kecemasan yang terkait dengan keberadaan hantu. 6. Minta bantuan ahli. Jika merasa terganggu secara signifikan oleh keberadaan hantu atau energi negatif, meminta bantuan dari ahli spiritual atau paranormal yang terpercaya mungkin dapat memberikan bimbingan atau solusi yang lebih spesifik sesuai dengan kepercayaan dan situasi Anda. Tanda-tanda keberadaan hantu seringkali bersifat subjektif dan bervariasi tergantung pada keyakinan dan pengalaman individu. Beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan keberadaan hantu termasuk sensasi dingin atau perasaan tak nyaman. Beberapa orang melaporkan merasa sensasi dingin atau kehadiran yang tidak menyenangkan di sekitar mereka ketika hantu hadir. 2. Bau aneh atau aroma yang tidak biasa. Terkadang keberadaan hantu dikaitkan dengan bau yang tidak biasa atau aroma yang misterius, meskipun ini dapat bervariasi dari pengalaman satu orang ke orang lainnya. 3. Suara-suara aneh. Beberapa orang melaporkan mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, suara-suara berderit, atau bisikan yang tidak dapat dijelaskan. 4. Pergerakan benda-benda atau objek yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa kejadian misterius, seperti benda-benda yang berpindah tempat sendiri tanpa penjelasan yang jelas, dapat dianggap sebagai tanda keberadaan hantu. 5. Penampakan figur gaib atau bayangan. Beberapa orang melaporkan melihat penampakan bayangan atau figur gaib seperti sosok manusia atau entitas yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. 6. Gangguan elektronik. Beberapa orang mengalami gangguan pada peralatan elektronik seperti lampu yang berkedip-kedip, radio yang berbunyi secara aneh, atau perangkat lainnya yang beroperasi tanpa penyebab yang jelas. 7. Perubahan emosional atau perilaku. Keberadaan hantu kadang-kadang dikaitkan dengan perubahan emosional atau perilaku yang tidak biasa pada orang-orang di sekitarnya, seperti perasaan cemas, ketakutan, atau depresi yang muncul secara tiba-tiba. Penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini bersifat subjektif dan dapat memiliki penjelasan ilmiah atau logis yang dapat diidentifikasi. Terlepas dari kepercayaan individu terhadap keberadaan hantu, penting untuk tetap menggunakan akal sehat dan berpikiran terbuka dalam mengevaluasi pengalaman yang dialami.
Dalam kesimpulan, keberadaan hantu adalah topik yang seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan, budaya, dan pengalaman individu. Beberapa orang percaya bahwa hantu adalah entitas gaib yang benar-benar ada dan dapat mempengaruhi dunia fisik, sementara yang lain menganggapnya sebagai cerita atau legenda belaka.